Lanjut apa yang disampaikan teman saya ke tahap pengkajian. Pengkajian dalam keperawatan adalah hal yang paling utama. Dalam pengkajian perlu dikaji data pasien dan data-data penunjang diagnosa. Data tersebut harus seakurat-akuratnya, meliputi nama pasien, umur, dan keluhan utama serta diagnosa medis. Jenis pengkajian meliputi ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan terbagi menjadi 3. Ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Yang kedua ada pengkajian pola Gordon, meliputi pola persepsi, pola nutrisi metabolis, pola eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola tidur dan istirahat, pola persepsi dan konsep diri, peran hubungan, seksualitas, coping toleransi, dan nilai kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan kulit, pemeriksaan kepala dan leher, pemeriksaan jantung, pemeriksaan inguinal, genitalia, dan anus, pemeriksaan neurologi. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Yuspita dengan NIM P202201010, yang dimana lewat video ini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan mengenai penyakit selulitis, yang dimana ditegakkan berdasarkan buku SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung menjelaskan diagnosa tersebut, yang dimana yang pertama itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua ada diagnosa perfusi jaringan perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia. Terus diagnosa yang ketiga itu ada ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Terus yang keempat ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, amputasi kaki. Terus diagnosa yang kelima itu ada gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Terus diagnosa yang terakhir itu ada risiko defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan nafsu makan. Sekian penjelasan diagnosa keperawatan mengenai penyakit selulitis dari saya. Baik, menyambung dari penjelasan teman saya tentang diagnosa keperawatan, saya langsung masuk ke intervensi keperawatan. Di sini kami mengambil diagnosa tentang nyeri akut. Itu luaran keperawatannya adalah tingkat nyeri. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan tingkat nyeri itu menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri dari cukup menurun menjadi sedang, kemudian meringis dari cukup menurun menjadi sedang. Sikap protektif dari cukup menurun menjadi sedang, kemudian frekuensi nadi dari cukup menurun menjadi sedang. Lanjut ke untuk intervensinya itu kami mengambil manajemen nyeri. Di mana manajemen nyeri di sini pertama kami lakukan observasi, yaitu pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyerinya, kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri tersebut. Kemudian dari segi terapeutik kami berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau dalam hal ini relaksasi. Kemudian fasilitasi istirahat dan tidur bagi pasien, dan kemudian edukasi di sini itu menjelaskan strategi dalam meredakan nyeri tersebut. Kemudian mengajarkan teknik non-farmakologis yang dalam hal ini relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu perfusi jaringan perifer tidak efektif yang berhubungan dengan hiperglikemia.
Untuk keluarannya diharapkan otot perfusi perifer ini menurun dengan kriteria hasil. Pertama, denyut nadi perifer dari cukup menurun menjadi sedang. Kemudian warna kulit pucat dari cukup meningkat menjadi sedang. Kemudian akal dari cukup memburuk menjadi sedang. Kemudian pengisian kapiler dari cukup menjadi sedang. Untuk intervensinya, kita melakukan yaitu intervensi dan perawatan sirkulasi. Yang pertama, kita observasi, periksa sirkulasi perifer, nadi perifer, edema atau CRP, warna dan suhu. Kemudian identifikasi faktor gangguan sirkulasi. Kemudian monitor panas, kemerahan, nyeri, bengkak pada daerah ekstremitas. Untuk terapeutiknya, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Kemudian lakukan perawatan kaki dan kuku. Untuk edukasi, anjurkan perawatan kulit yang tepat dengan melembabkan kulit kering pada daerah kaki. Lanjut untuk diagnosa yang ketiga, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa. Ketidakstabilan kadar glukosa ini dengan kriteria hasil lemah dan letih berkurang, kemudian mulut kering menurun, terus rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah meningkat. Untuk intervensinya kami melakukan manajemen hiperglikemia, yaitu pertama kita identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, kemudian monitor kadar glukosa, monitor tanda dan gejala hiperglikemia. Kemudian untuk terapeutiknya, berikan asupan cairan oral. Untuk edukasi, kita dapat anjurkan untuk memonitor kadar glukosa darah secara mandiri, kemudian anjurkan kepatuhan terhadap diet. Terus untuk kolaborasi, kita dapat melakukan kolaborasi dengan pemberian insulin dan kolaborasi dengan pemberian anti diabetik. Lanjut untuk ke diagnosa keempat, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Dengan kriteria untuk fisiknya dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas dari menurun menjadi cukup menurun, kemudian kekuatan otot dari menurun menjadi cukup menurun, ROM atau rentang pergerakan itu menurun menjadi cukup menurun, kemudian gerakan terbatas dari menurun menjadi cukup menurun. Untuk intervensinya kita lakukan dengan hitungan mobilisasi. Yang pertama kita observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, kemudian kita identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Untuk terapeutik kita fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu atau kursi roda. Kemudian libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasi kita bisa jelaskan tujuan dan prosedur seperti apa untuk mobilisasi itu tersebut. Kemudian kita dapat lakukan kami mengambil dua intervensi. Intervensi kedua yaitu pencegahan jatuh. Pertama kan kita observasi, yaitu identifikasi faktor risiko jatuh, dalam ini neuropatika, riwayat amputasi, atau lainnya. Kemudian identifikasi faktor lingkungan yang kemungkinan besar meningkatkan risiko jatuh, apakah lantainya licin atau penerangannya kurang. Kemudian hitung risiko jatuh dengan Palmer's scale. Untuk dari segi terapeutik, kita dapat memastikan roda tempat tidur dan kursi roda terkunci serta handrail terpasang. Kemudian gunakan alat bantu jalan atau kursi roda. Untuk edukasi, kita dapat menganjurkan untuk memanggil perawat atau keluarga jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Baik, kita lanjut untuk diagnosa yang kelima, yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer. Untuk luarannya itu diharapkan integritas kulit dan jaringan membaik. Yang dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan dari sedang menjadi cukup menurun. Kemudian nekrosis dari sedang menjadi cukup menurun. Sensasi dari sedang menjadi cukup membaik. Suhu kulit dari sedang menjadi cukup membaik. Kemudian untuk intervensinya kami mengambil itu perawatan integritas kulit dengan observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, dalam hal ini perubahan sirkulasi, penurunan kelembaban atau penurunan mobilisasi. Kemudian untuk terapeutiknya, hindari produk yang berbahan alkohol pada kulit kering.
kering cukup. Kemudian untuk edukasinya, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, kemudian anjurkan untuk meningkatkan asupan buah dan sayur. Kemudian anjurkan untuk menghindari terpapar suhu ekstrem. Untuk intervensi yang kedua, kami mengambil yaitu perawatan luka. Untuk observasinya, kita dapat memonitor drainase, warna, ukuran, dan bau luka. Kemudian monitor tanda-tanda infeksi. Ini untuk terapeutik, lepaskan balutan plester secara perlahan jika bila ada plester pada bagian yang terkena ini. Kemudian bersihkan dengan cairan NaCl dan memberi pembersih non toksik. Kemudian bersihkan dengan cairan povidone iodine pada luka dengan pus atau ada nanah. Kemudian bersihkan jaringan nekrotik atau jaringan yang sudah tidak bagus. Pertahankan teknik steril perawatan luka. Pasang balutan sesuai jenis luka. Kemudian untuk edukasinya, kita dapat menjelaskan tanda dan gejala, kemudian menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Baik, untuk diagnosa selanjutnya yaitu risiko defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan nafsu makan. Di sini kami mengambil luaran intervensinya yaitu status nutrisi membaik dengan kriteria hasil yaitu porsi makan yang dihabiskan membaik, indeks massa tubuh atau IMT itu membaik, kemudian nafsu makan membaik, membran glukosa membaik. Untuk intervensinya kami mengambil manajemen nutrisi, di mana kita observasi dulu identifikasi status nutrisinya, kemudian diidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, kemudian identifikasi makanan yang disukai, kemudian identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan, kemudian monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, nyali jika perlu ya. Kemudian untuk edukasi, kita dapat menganjurkan posisi duduk jika mampu untuk pada saat makan, anjurkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi, kita dapat berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, terima kasih.